di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk membahas beberapa contoh soal mengenai limas ya. Jadi di video sebelumnya sebetulnya Kak Vale kan udah buatkan video mengenai bangun ruang sisi datar. Nanti Kak Vale taruh di atas nih, kalian bisa klik di situ kalau kalian mau lihat videonya. Tapi di video itu belum ada contoh soalnya. Nah di video ini kita akan khusus membahas mengenai limas, kita review sedikit dan juga kita bahas contoh soalnya, oke? Nah sekarang kita ulang sedikit nih mengenai limas. Limas itu tuh nggak bisa kalau kita tuh langsung bilang sisinya tuh ada 8 kayak kubus ya, sisinya kan ada 8 langsung. Kalau limas tuh tergantung dari bentuk alasnya. Contoh ya, kalau limas segi 4 kayak gini, kakak udah buatkan gambarnya. Ini berarti sisinya ada berapa? Ada 5, yang bawah 1, yang berdiri ada 4 sisinya ya. Jadi sisinya ada 5n plus 1. Kalau yang di bawah itu alasnya segi 8 misalnya, berarti sisinya ada berapa? Ada 9 ya. Yang di bawah 1 yang berdiri ada 8, jadinya totalnya 9 sisinya, atau 8 tambah 1 langsung ya. Nah untuk titik sudutnya juga sama, n plus 1. Jadi kalau di sini ada 5 segi 4 ya, titik sudutnya kan berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik sudutnya. Kalau 5 segi 8 titik sudutnya berarti ada 9 gitu ya. Di bawah ada 8, di atas ada 1. Nah untuk rusuknya, kalau 5 segi 4, di bawah ada 4 otomatis. Yang berdiri ya juga otomatis ada 4 ya, tiangnya sesuai dengan yang bawah. Nah kalau 5 segi 8 berarti ada 16. Oke. Untuk bidang tegaknya berbentuk segitiga. Bidang tegak itu yang mana? Ini, yang berdiri-berdiri ini. Itu namanya bidang tegak. Ya, jadi segitiga yang berdiri ini namanya bidang tegak. Nah, sekarang kita masuk ke rumus volume dan luas permukaannya. Untuk volumenya, rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke, nah luas alasnya itu tergantung ya. Jadi kalau misalnya ini limasnya memiliki alas belah ketupat, ya berarti luasnya rumus luas belah ketupat gitu loh ya. Kalau alasnya jajar genjang, ya berarti ini luasnya luas jajar genjang. Oke, nah untuk tinggi limasnya yang mana tingginya? Tingginya tuh yang ini, dari tengah ke bawah harus tegak lurus ya. Ini tinggi limas, bukan yang ini, bukan yang ada di segitiganya ya, bukan yang ada di segitiga ini. Kalau yang ada di segitiga ini berarti namanya tinggi bidang tegak ya, tinggi bidang tegak. Jadi bukan tingginya si limas. Oke. Sekarang untuk luas permukaannya, luas permukaannya itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut itu maksudnya yang berdirinya ya. Jadi segitiganya ini nih, jumlah luas sisi tegak. Oke, jadi kamu menjumlahkan luas segitiga ini yang berdiri. Berapa semuanya totalnya? Misalnya di sini alasnya persegi. Kalau alasnya persegi, otomatis luas segitiga yang berdiri pun akan sama. Ya, karena kan di sini alas segitiganya semuanya sama. Oke. Nah, tapi kalau alasnya bentuknya persegi panjang, ya berarti segitiganya nggak sama semua. Nggak bisa kamu langsung mengalihkan 4 dikali luas segitiga, nggak bisa ya. Jadi yang sama kan cuma ada 2, kiri kanan dan depan belakang kalau misalnya alasnya persegi panjang gitu ya. Jadi di sini Kak Vale hanya tulis luas selimut, nggak Kak Vale tuliskan cara mencarinya karena tergantung alasnya itu apa. Oke. Nah sekarang kita akan mulai langsung masuk ke soalnya. Oke, untuk nomor 1, banyak sisi pada limas segi 7 adalah berapa? Ada 8. Ya, dari mana? Ya tinggal 7 tambah 1 ya, n plus 1. Jadi yang bawah 1, yang berdiri 7. Banyak rusuk dan titik sudut pada limas segi 10. Segi 10 otomatis yang di bawah rusuknya ada 10 ya, yang di atas ya juga ada 10. Berarti 20 dan titik sudutnya ada berapa? Di bawah ada 10, di atas cuma ada 1, jadinya 11 ya. Jadi banyak rusuknya 20, titik sudutnya ada 11 gitu ya. Nah lanjut soal nomor 3. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat mempunyai diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 13 cm, maka luas permukaan limas itu adalah, jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini nih. Jadi di sini diagonalnya itu 12 cm, yang ini adalah 16 cm ya. Panjang rusuk tegaknya, kalau rusuk tegak berarti yang ini, yang berdiri ini ya.
ini 13 cm. Jadi rusuk tegak itu bukan yang tengah-tengahnya ya. Kalau ini namanya tinggi bidang tegak. Kalau rusuk tegak berarti yang ini. Nah, ini ya, rusuk tegak. Oke, sekarang kita lanjutkan di atas saja kerjaannya. Untuk mencari luas permukaan kan berarti caranya adalah luas alas ditambah luas selimut ya. Alasnya kan bentuknya belah ketupat ya, berarti rumus luas belah ketupat apa? D1 kali D2 bagi 2. Diagonal 1 dan diagonalnya kan kita udah tahu ya, di sini ada 12 cm dan 16 cm. Nah, sekarang kita ke luas selimutnya. Ditambah luas selimutnya itu artinya kamu tinggal menjumlahkan luas segitiga ini nih yang berdiri. Ya, ada 4 kan di sini. Nah, sama semua nggak segitiganya? Sama semua. Kenapa? Karena di sini sisinya kan semuanya sama. Kalau belah ketupat ya, pinggirannya tuh sama semua. Jadi otomatis alasnya segitiga itu semuanya sama. Nah, berarti kan untuk mendapatkan luas selimutnya kita bisa pakai 4 dikali luas segitiga. Ya kan? Rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, karena kebetulan di sini segitiganya semua sama. Oke, alasnya sama, jadi otomatis pasti akan sama segitiganya. Nah, sekarang di sini kita belum tahu alasnya, kita belum tahu tingginya. Cara nyarinya gimana? Kita bisa dapat alasnya dulu. Dari mana dapat alasnya? Dari ini. Ya. Kan alasnya segitiga itu sama dengan ini kan? Nah, sisinya si belah ketupat nih, ya. Kita bisa dapat pakai Pitagoras. Jadi, ini kita bagi. Kalau kita bagi kan gini ya. Nah, ya. Nah, kita ambil satu segitiga. Sekarang yang ini aja. Kalau kakak gambar ulang kan jadi seperti ini bentuknya. Gini ya. Tingginya ini berarti berapa? Dari sini ke sini kan 12, berarti setengahnya 6, ya. Dari sini ke sini 16, berarti setengahnya 8. Oke. Ini 6, ini 8, di sini 10. Kalian boleh pakai triple Pitagoras, boleh pakai rumus Pitagoras. Jadi cara mencarinya tinggal sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64. 36 tambah 64, 100. Ya, berarti sisi miringnya adalah akar dari 100, jadinya 10. Ya, jadi kita udah tahu nih di sini 10 cm alasnya. Oke. Nah, kita udah tahu alasnya 10 cm, tapi tingginya belum tahu. Tinggi segitiganya dapat dari mana? Dapat dari sini, kamu lihat, perhatikan ya. Ini segitiga, alasnya 10. Di sini udah diketahui rusuk tegaknya 13 cm. Jadi kalau kakak gambarkan ulang nih, jadi gini bentuknya. Nah, kan jadi seperti ini ya. Ininya 10, di sini 13. Kita kan membutuhkan tingginya ya, berarti ini dong tingginya. Nah, ya, kita tarik garis ke tengah. Nah, oke, ya udah, kita fokus ke satu segitiga aja ini. Berarti kalau dari sini ke sini 10, setengahnya adalah 5. Jadi ini 5. Ya, ini kita hapus aja setengahnya. Oke, ini 5, ini 13, ini kan siku-siku. Berarti tingginya berapa? 5, 13 sama 12. Ya, kalau mau mencari pakai rumus juga boleh. Kita mencari tinggi, baik tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25, jadinya 144. Berarti tingginya adalah akar dari 144. Berapa? 12. Oke, ya udah, sekarang kita udah dapat nih. Tinggi segitiga dapat. Ini 12 cm ya. Alas segitiganya dapat, jadi kita bisa mencari luas selimutnya, ya. Pertama, dari diagonal 1 dulu, di sini ada 12 dikalikan dengan 16 per 2 ditambah, ini ada 4, ada 2 ya, kita langsung bagi aja di sini. Ini 1, ini 2. Jadi 2 dikalikan dengan alasnya segitiganya 10, ya. Tingginya berapa tadi? Ini 12. Oke, berarti dikali 12. Ya, di sini yang bisa kita bagi, langsung kita bagi aja nih. Ini kakaknya bagi 16 sama 2, ini jadi 8, ini jadi 1.
12 dikali 8 jadinya 96, ditambah dengan 2 dikali 10 dikali 12 jadinya 240. Oke, 96 ditambah 240 jadinya 336 cm persegi. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui volume sebuah limas 720 cm kubik. Jika alas limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 10 cm, maka luas seluruh sisi tegak itu adalah. Nah, di sini Kakak gambar dulu aja ya bentuk limas dengan alasnya persegi panjang. Oke. Nah, ini Kakak udah gambarkan di sini ya. Yang diketahui di sini adalah volumenya 720 cm kubik. Alas limasnya itu ukurannya 18 cm, panjangnya, lebarnya 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas seluruh sisi tegak. Artinya kita mencari luas selimut. Ya, kita mencari luas segitiga yang berdiri ini nih. Oke, untuk mencari luas segitiga berarti kita butuh alas dan tingginya. Sekarang alasnya sudah diketahui. Ini alasnya 10 nih, segitiga yang kiri dan kanan. Segitiga yang depan dan belakang alasnya 18. Tapi tingginya udah ketahuan belum? Belum. Tingginya kita belum tahu berapa tinggi segitiganya. Ya, tinggi bidang tegaknya belum ketahuan. Cara mencarinya gimana? Kita cari dulu tinggi limas. Oke? Cari tinggi limas dari mana? Dari sini. Yang diketahui tadi si volume. Ya. Rumus volume limas itu sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kan gini ya. Luas alasnya persegi panjang, berarti tinggal panjang kali lebar. Ya, 18 dikali 10 jadi 180 dikali tinggi. Volumenya kan sudah diketahui. Berapa tadi? 720 kan? Berarti di sini langsung diganti 720 volumenya. Ya, lanjutin di sini 180 kali bagi aja sama si 3 ini. Jadi ini 60 ya. Jadi 720 sama dengan 60 T. Berarti tingginya berapa? 720 dibagi dengan 60. Jadi 12 ya. Kita udah dapat nih tingginya si limas 12. Jadi yang ini 12 nih. Ini 12 cm. Ya, tingginya. Nah, sekarang kita mencari tinggi segitiganya. Kita tariklah garis ke sini. Nah, ya. Ini juga kita tarik garis ke sini, garis bantu. Kelihatan kan bentuknya jadi segitiga. Nih, Kakak gini-gini ya. Ini turun ke bawah. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini Kakak warnain biar kelihatan ya, pakai spidol merah. Nah, jadi begini ya. Sekarang Kakak mau mencari tinggi yang kiri kanan dulu nih, tinggi segitiga yang kiri kanan. Cara mencarinya berarti pakai Pitagoras aja. Ini Kakak hapus ya yang ini. Jadi kalau Kakak gambar ulang di luar, di sini itu 12. Ya. Yang kita cari itu bagian sini. Berarti ininya. Siku-sikunya ada di sini, di tengah-tengah sini. Nah, ya. Untuk alasnya berapa? Dari sini ke sini 18 cm, berarti setengahnya adalah 9. Oke, 12 sama 9 sama berapa satu lagi? Berarti sisi miringnya 15 pasangannya, ya. Kalau mau mencari pakai pakai Pitagoras juga bisa ya. Jadi langsung sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, ini ketukar sama Bapak ya. 144 tambah 81 jadinya 225. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 225. Jadi 15. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih berarti tinggi segitiga yang sebelah kiri dan kanan itu ini adalah 15 cm. Ya, sekarang kita mencari tinggi untuk segitiga yang depan dan yang belakang. Ya, cara mencarinya sama, pakai Pitagoras juga. Kalau kalian lihat di sini ya, kalau Kak bikin tinggi segitiga yang depan, otomatis kan begini bentuknya. Nah, ya kan? Nah, ini kita bisa tarik garis ke tengah. Nah, gitu. Jadi bentuknya segitiga juga ini.
mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau Kak Vale keluarkan nih, Kak Vale gambar ulang, jadi kayak gini bentuknya. Ini untuk tingginya itu adalah 12. Untuk alasnya ini berarti setengahnya dari 10 ya, karena dari ujung sini ke sini kan 10, berarti setengahnya adalah 5. 5, 12 pasangannya sama 13. Kalau mau mencari pakai rumus Pitagoras, berarti tinggal 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, jadi 144 ditambah 25 jadi 169. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 169 yaitu 13 ya. Jadi kita udah dapat di sini tinggi segitiga depan dan belakang itu adalah 13 cm. Ya, kita kan mau mencari luas ini ya, luas selimutnya atau luas seluruh bidang tegaknya. Ya udah deh, tinggal kita cari sekarang. Jadi luas seluruh sisi tegak itu sama dengan 2 dikali luas segitiga yang satu ya, yang kiri kanan, ditambah dengan 2 dikali luas segitiga yang depan belakang, jadi yang kedua. Yang kiri kanan dulu, berarti 2 dikali, kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya berapa? Ini 10, jadi 10 dikali tingginya berapa? 15 ya, per 2. Oke, ditambah 2 dikali, sekarang segitiga yang depan dan yang belakang, alasnya 18 dikali tingginya yang ini 12 ya, per 2. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Jadi di sini Kak Vale bagi 2 sama 2. Oke. 10 dikali 15 jadi 150 ditambah dengan 216, jadi hasilnya adalah 336 cm per segi. Udah selesai ya, kita nggak usah mencari luas alasnya karena yang ditanyakan adalah sisi tegaknya ya. Nah, untuk nomor 5 di sini diketahui ada limas T A B C D ya. Tinggi limasnya adalah 15 cm. Tinggi limas berarti dari sini ke tengah. Nah, ini ya. Ini adalah 15 cm. AB-nya 16. Ini 16 cm. Berarti TE berapa panjangnya? TE itu ini. Berarti tinggi dari bidang tegak atau tingginya segitiga. Ya udah, nyarinya sama seperti soal yang sebelumnya nomor 4. Ini kan jadi segitiga. Ya, tinggal cari pakai Pitagoras. Kalau Kak Vale gambar ulang di sini. Ini ada 15. Ini berapa berarti? Dari tengah ke sini 8 ya, karena dari ujung ke sini kan 16, berarti setengahnya 8. 8 15 sama berapa? 17 ya, berarti panjang TE-nya itu adalah 17 cm. Kalau mau pakai rumus Pitagoras ya tinggal sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, 64 tambah 225 ditambahkan jadi 289, berarti sisi miringnya adalah akar dari 289. Berapa? 17 ya. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi dengan volumenya 1296 cm3. Jika panjang rusuk alas 18 cm, maka luas permukaan limas adalah berapa cm persegi? Oke, sekarang kalau Kak Vale gambarkan di sini ada limas dengan alas persegi kayak gini. Ini ya. Nah, di sini volumenya itu diketahui 1296. Panjang rusuk alasnya 18 cm. Jadi ini 18 cm semuanya. Ya. Nah, kalau mau mencari luas permukaan, berarti kan kita butuh apa? Luas alas sama yang berdiri ini kan, luas sisi tegaknya kan, ya. Cara mencarinya gimana? Sekarang kita bisa mencari tinggi limas dulu aja, ya. Kan volume itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, ya kan? Berarti 1/3 dikali, alasnya kan bentuk persegi ya, berarti luasnya tinggal 18 dikali 18 dikali tinggi limasnya kita nggak tahu berapa, kita cari. Volumenya diketahui 1296, kita ganti di sini 1296
6. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Jadi ini Kak Vale bagi, ini 6 ya. Jadi 1296 sama dengan 6 dikali 18 dikali T. Jadi tingginya itu sama dengan 1296 dibagi 6 dikali 18. Jadi tingginya adalah 12 ya. Kita dapat nih tinggi limasnya itu 12. Jadi yang ini tuh 12 cm. Oke. Nah, karena kita mau mencari luas permukaan, berarti kan kita harus tahu tinggi si segitiga yang tegak itu, yang berdiri. Nah, ini kita bisa cari pakai Pitagoras lagi, oke? Jadi segitiga yang ini, ya. Kalau Kak Vale gambarkan ulang, jadi gini bentuknya. Di sini 12. Ini berapa alasnya? Setengah dari ini berarti 9, ya. 12, 9 sama 15. Ini kan sama seperti soal sebelumnya tadi ya, udah ada 9, 12 pasangannya sama 15. Kalau kalian mau cari pakai rumus Pitagoras juga boleh. Udah dapat nih, berarti tinggi segitiga tegaknya itu adalah 15 cm ya. Ini semuanya akan sama karena apa? Karena alasnya pun sama semuanya, alas segitiganya ya, sama-sama panjangnya 18 cm karena ini alasnya bentuk persegi ya, si limasnya ini. Berarti untuk mencari luas permukaannya tinggal luas alas ditambah dengan luas selimut ya. Luas alasnya itu berarti tinggal luas persegi 18 dikali 18 ditambah dengan luas selimutnya, itu kan berarti luas segitiga yang berdiri. Segitiga yang berdirinya semuanya sama, berarti 4 dikali luas segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2. 18 kali 18 jadi 324 ya. Ini ada 4 ada 2, kita bagi aja langsung. Ini 1 ini 2. Jadinya ditambah 2 dikali alasnya 18 ya. Alas ini nih segitiga. Oke. 18 dikali tinggi segitiga. Berarti ini ya. Berapa tadi? 15. Ini kan kita udah cari ya. Nah, 15. Dan tinggal kita hitung, jadi 324 ditambah 540, jadi sama dengan 864 cm persegi. Oke Dede, segini dulu video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!